Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di hari yang cerah. Sukses selalu dan sehat selalu buat teman-teman semuanya. Pemirsa, semoga dilancarkan rezeki. Di belakang saya ini ada sebuah aki dan saya akan coba untuk menggunakan cas aki BRT. Dimana untuk komen sebelumnya ini ada beberapa komentar tentang masalah pada alat cas yang BRT yang mengalami masalah, atau bagaimana untuk video selanjutnya di permasalahan tentang aki dan alat casnya itu sendiri. Simak terus, semoga bermanfaat. Jangan lupa dengan like dan subscribe-nya. Oke teman, kita lanjut ke videonya. Di sini ada sebuah aki cas aki BRT dengan kapasitas 12 volt 40 Ah. Dan di sini untuk alatnya ini memiliki beberapa bagian atau komponen atau setelan di bagian alat cas ini. Yang pertama kita lihat dari bagian depan. Oke, di sini buzzer atau nanti bunyi, kemudian power, polarity ini jika posisi jepit aki itu terbalik ini menyala. Kemudian 30, 60 dan 120 ini adalah waktu dalam menit. Oke, lamanya waktu pengecasan. Dan di bagian sini jika casnya ini bekerja atau menyala. Dan selanjutnya untuk bagian bawah sini ini ada tombol booster. Oke, ini untuk pengisian atau pengecasan di atas normal atau menaikkan voltase. Ini voltasenya, outputnya lebih besar pada saat tombol ini ditekan dan lampu LED-nya menyala. Ini waktu pengecasannya atau voltase pengecasan di 15,5 volt. Ini tombol on off. Dan di bagian sini, di bagian dalam sini ada sebuah tulisan. Di sini adalah load atau tes beban. Di dalamnya nanti ada sebuah LED warna biru yang menyala saat di alatnya ini bekerja. Dan di bagian atas ini ada beberapa kode. Oke, ada beberapa kode tentang masalah tampilan di bagian displaynya sini. Oke, yang pertama mendiagnosa dari kondisi aki. Oke, diagnosa. Kemudian nubat. Ini adalah jika pada kondisi periksa terminal aki, nobat ini biasanya tidak bisa melakukan pengecasan. Ini biasanya terjadi, oke teman, ini yang kemarin ada yang berkomentar tentang masalah aki BRT ini, dimana yang berkomentar mempunyai cas aki BRT ukuran 100 Ah 100 ampere. Ini lebih besar, ini biasanya digunakan punyanya mobil atau punyanya bis, akinya yang besar, kapasitas besar, punyanya mobil motor diesel, mesin diesel. Ini biasanya menggunakan 100 Ah atau trafonya itu 10 ampere. Oke teman, dan di sini untuk indikasi tidak melakukan pengecasan ini biasanya nubat atau tidak tersambung antara cas, antara cas dan aki. Ini biasanya terjadi masalah pada bagian kabel konektornya, pada bagian kabelnya, kabel casnya sini. Ini ada kotor di bagian sini bergerak. Ini biasanya tidak tersambung dengan baik
sehingga tidak terbaca voltase oleh alat cas atau microcontroller di dalamnya, karena di dalamnya ini ada sebuah microcontroller yang sangat kecil sekali dan sangat sensitif yang saya ketahui. Oke teman-teman, dan untuk selanjutnya di sini saya akan melakukan tes pada aki ini. Oke, sebentar, di sini ada beberapa tombol. Ini ada beberapa bagian pada bagian belakang. Oke, di sini DC output. Ini yang ke aki, merah plus, hitam negatif. Dan di sini fuse atau sekring 220. Ini bisa juga menyebabkan error atau tidak berfungsi dari alat casnya, atau tidak bisa hidup atau tidak bisa menyala dari alat casnya. Ini bisa terjadi sekringnya itu putus atau trafonya itu konslet di dalamnya, karena di sini adalah pengaman sekringnya. Oke, di sini AC in 220, 50 atau 60 Hz. Dan di bagian belakang sini ada untuk khusus cas aki 12 volt 40 Ah punyanya BRT. Di bagian belakang sini ada tombol. Oke, tombol pilihan, 2 pilihan, dimana saat ditekan ke dalam sini, ini keluar, ini ke dalam. Ini pengetesannya untuk aki mobil, arusnya biasanya itu saya lihat atau saya lakukan itu sekitaran 3,5 ampere saat alat ini melakukan tes beban selama 15 detik. Oke, pada posisi pengecasan mobil. Untuk posisi ini untuk pengecasan aki motor. Oke, maaf, pengetesan pada aki motor. Dan ada keterangan di belakangnya sini. Maaf untuk kameranya goyang-goyang. Ini saya pegang dari tripod. Oke, untuk modelnya intelligent baterai charger untuk cas mobil 40 Ah. Oke, untuk kondisinya seperti ini. Ini pembuatan 2017 pada Indonesia. Oke teman, di bagian dalamnya, maaf ini tidak saya buka. Ini ada trafo sekitaran mungkin 4 ampere. Ini trafo murni, trafonya kecil tapi outputnya itu besar, mungkin dari tembaga asli. Kemudian di bagian sini ada microcontroller PCB yang besar, lebar. Ini ada kayak IC yang sangat kecil dan rumit sekali untuk rangkaiannya. Oke, di bagian bawah sini, bagian bawah ini ada resistor, sun resistor. Sun resistor seperti ini di dalamnya. Untuk nilainya ini belum saya ketahui karena saya belum membuka dari sun resistornya. Dia berfungsi untuk melakukan tes beban memakai sun resistor atau resistor dengan nilai ohm yang sangat rendah. Seperti ini. Oke teman, kita akan coba tes dari alat casnya ini. Maaf untuk tempatnya ini mendadak persiapannya. Oke, kita akan coba tes aki ini dan bagaimana hasilnya. Oke, mendiagnosa dari aki, kabel positif dan negatifnya tidak terbalik.
Oke, ini voltasenya aki 7,9 volt atau sekitaran 8 volt. Oke, kita tunggu untuk proses selanjutnya. Ini di sini load test, maaf, di sini karena tidak ada arus jadi tidak menyala dari lampu LED testnya. Oke teman, ini voltasenya sangat rendah sekali saat diberi beban sekitaran 0,13 volt. Jadi di sini indikasinya baterainya BAD bad atau sangat rendah sekali untuk voltasenya. Oke teman, kita bisa lihat di sini performa aki sangat kurang bagus dan sel tidak bisa menyimpan listrik. Harus ganti aki yang baru C01 error 1, performa kurang dari 25%. Oke, disarankan ganti aki. Ini biasanya saat C1 ini akinya saat dicas itu panas. Kemudian error 2, performa aki kurang dari 12,5%. Beberapa sel aki ada yang rusak. Ini juga wajib ganti karena tidak bisa menyimpan arus listrik atau voltasenya itu tidak bisa normal. Untuk aki 12 volt itu biasanya 12,4 volt saat standby atau hubungan terbuka, dan C03 performa aki kurang dari 80%. Ini biasanya akinya tekor. Oke, akinya tekor saat kita lupa untuk mematikan kunci kontak pada motor. Ini bisa terjadi masalah seperti ini. Oke, 99 ini pengisian aki, kapasitasnya berapa persen, dan di sini untuk 12,66 adalah voltase aki. Oke teman-teman, seperti itu yang bisa saya ketahui tentang beberapa masalah pada sistem pengecasan di cas aki iMax 2, maaf iMax 1 ini. Oke, kalau iMax 2 ini belum punya, soalnya mahal bos, mungkin 2,5. Oke teman, dan di sini saya akan lihat kondisi akinya karena di sini akinya sudah saya bongkar tadi. Ini saya servis, saya open dulu. Oke, sudah saya servis, saya bongkar, dan ternyata bermasalah bos. Oke, ini tidak bisa diperbaiki. Oke, ini selnya putus, plat selnya. Oke, sambungan plat sel bagian atas ini putus. Ini karena lama pemakaian jadinya seperti ini, dan di setiap lubang selnya ini berwarna kayak merah kecoklatan. Ini tanda-tandanya di dalam plat selnya itu sudah retak-retak, tidak bisa mengeluarkan arus yang cukup besar. Jadi saat diberi beban atau saat saya perbaiki, nanti beberapa saat dibuat starter itu ngedrop lagi, tetapi untuk voltasenya masih bagus. Kondisinya seperti ini untuk sel akinya yang keropos dan mengalami kerusakan yang cukup parah. Oke teman-teman, dan di sini saya akan coba untuk aki yang normal.
Ntar di sini ada lagi yang sudah saya perbaiki. Oke, ini sudah melakukan penyimpanan dan voltasenya sudah naik, arusnya juga sudah naik. Saya lepas dulu. Ini pakai kiprok motor buatan sendiri, bos. Ini ada di video saya sebelumnya. Saya tes dulu. Oke, untuk kondisi aki ini, aki yang saya barusan cas, ini untuk kondisinya ini sudah saya servis beberapa bulan, sekitar 6 bulan kemudian dipakai. Dan di sini untuk pemakaian dari aki ini sepeda motornya buat sales, jadi untuk jarak tempuhnya itu full. Seharian penuh mungkin seperti itu karena dibuat keliling. Dan di sini untuk bagian plastiknya ini agak cembung-cembung, agak kembung-kembung sedikit saat saya pegang seperti ini. Mudah-mudahan ini normal. Kita buka plat selnya. Dan di sini sudah saya buka tadi karena sebelumnya ini sudah saya lem, dan kebetulan tadi setelah saya buka ini air akinya sudah habis. Saya tambahkan lagi memakai air aki yang biasa. Kita akan coba tes apakah berfungsi. Saya tes. (13,25) untuk voltasenya masih bagus ini, bos. Nanti kita lihat saat diberi tes beban. Melakukan tes beban, lampu LED menyala dan voltasenya itu masih bagus. Ini saya punya mobil, saya tes punya mobil. Ini tadi punyanya motor, ini untuk tesnya saya tes pakai punya mobil. Ini ampernya 3,5 ampere saat pengetesan, dan voltase dari kapasitasnya 84% saat pengetesan. Sudah melakukan pengecasan dan lumayan untuk penyimpanannya sudah mulai naik saat dites. Teman-teman, seperti ini saat dilakukan pengecasan. Ini di 14,5 volt karena posisi normal. Ini sama menggunakan cas kiprok motor untuk fungsinya atau sistem kerjanya otomatis di 14,5 volt. Jadi tanpa perlu menunggu atau kita biarkan itu tetap aman walaupun sampai berjam-jam. Jika kita lupa menggunakan kiprok motor, ini bisa kita lakukan dengan hasil yang menyamai, setidaknya hampir sama, terutama untuk yang terpenting untuk aki kering ini. Mentok voltasenya itu di 14,5 volt sampai 15,5 volt. Yang terpenting menggunakan cas kiprok motor. Di video sebelumnya sudah ada yang menggunakan cas kiprok motor 18 CT 1818 memakai 2 diode, kiprok motor warna hijau, pakai Yamaha maupun Suzuki. Ini sama, inputnya ke kanan atas,
outputnya kanan bawah dan kiri atas adalah ke negatif. Ini sudah cukup untuk membuat alat cas yang otomatis dan sangat terbukti sekali. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat tentang masalah cas aki PRT yang sebelumnya berkomentar tentang kerusakan bagian mana. Kita bisa melakukan pengecekan yang lebih mudah untuk alat cas seperti ini. Kita periksa dari konektornya, jabet akinya, kemudian kita periksa sekring bagian belakang. Oke. Kalau untuk trafonya mungkin kita bisa melakukan penggantian, mungkin untuk voltasenya mungkin 18 volt untuk output dari trafonya. Ini kurang paham saya. Tapi untuk kerusakan dari IC atau bagian komponen elektroniknya ini mungkin tidak bisa dilakukan perbaikan karena ini microcontroller di dalamnya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam berkarya, salam otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat, sehat selalu.